Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Putri. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi, di sini saya akan menjelaskan teori packing order. Packing order teori ini berlawanan dengan trade off teori. Packing order teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini menurut Myers dan Maljuf tahun 1984. Naun et al. Dari tahun 2000 dengan ringkas mengiktisarkan teori packing order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing order teori mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Itu menurut Jinkar tahun 2013. Ada lagi, teori packing order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen. Nah, variabel dependen yang memiliki keterkaitan itu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dan investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dan dalam bentuk dividen. Selain variabel cash holding, selain variabel dependent cash holding, ada juga variabel yang terkait dengan teori ini, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Dari segala penjelasan tentang teori packing order dari beberapa pendapat, saya dapat menyimpulkan teori packing order itu
Itu teori yang terkait dengan struktur modal perusahaan memutuskan urutan pendanaan. Nah, teori ini akan memilih dana internal untuk pembiayaan investasi. Jika dana untuk keperluan investasi tidak dapat dari dana internal, maka perusahaan menggunakan dana eksternal seperti utang. Ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Contoh keterkaitan teori pecking order dengan penelitian akuntansi itu capital expenditure. Jika perusahaan investasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian penjelasan tentang pecking order dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.